Kalau misalnya sekarang dalam 3 minggu terakhir SD, SMP, SMA ini kan sedang menjalani ujian nasional. Kalau kemudian teman-teman tertarik mengkritisi tentang ujian nasional, lalu dikirim media massa, itu yang disebut sebagai artikel opini yang biasanya memuat pendapat kita tentang sebuah topik yang sedang aktual. Kenapa karena aktual ini saya cantumkan dalam pengertian artikel opini? Karena kalau tidak aktual, isu topik masalah yang kita angkat masih akan menjadi artikel opini, tetapi sepertinya susah untuk bisa diterima oleh sama lagi cuma. Karena kalau kita berbicara tentang news value, dalam tanda kutip, biasanya teman-teman itu menyebut sebagai rukun iman sebuah berita. Jadi kita ngomong rukun iman, rukun Islam itu kan hal yang sangat wajib kita yakini, kita jalankan. Itu seperti itu juga. Jadi berita itu punya parameter, punya kualifikasi. Ya saya akan bicara banyak kalau saya mendapat materi tentang penulisan berita, baru saya menulis tentang news value. Berapa jumlahnya macam-macam, tidak pasti. Ada beberapa yang sifatnya data akun, ada beberapa pengembangan, tapi jumlahnya berkisar 8 sampai 12. Kalau rukun iman, rukun Islam jumlahnya pasti, rukun imannya berita jumlahnya tidak pasti. Tetapi ada poin-poin tertentu yang itu pasti masuk. Yang itu hampir pasti. Kemudian pada periode Madinah, setelah hijrah ke Madinah, Aus dan suku Khawaz orang yang bisa menulis. Imam Ahli Siyar, jumlah mereka adalah 11 orang di Madinah. Siapa semua? Karena jumlahnya cuma 11. Dan Al-Munzir bin Amr bin Ka'ab, ini masyhur bin Ka'ab, sampai dia juga sama. Kemudian Husain bin Hudayr, Mu'awiyah bin Sa'ad, Aus bin Wahab, Bay'ah bin Amr. Ketika ada 11 orang ini yang melalui sampai di sini, apa bukti? Berbukti mahasiswa ya, mahasiswa. Apa buktinya? Sehingga dikatakan bahwa Rasulullah yang terhadap dunia tulis menulis. Bukti yang menyarankan kaum muslimin untuk belajar. Bisa cinta pola beri, itu mengatur semuanya. Kemudian bukti yang kedua, Rasulullah SAW beberapa orang sebagai pengetahuan ini dalam dunia tulis menulis. Yang ada Abdullah bin Amr, ini diangkat sebagai pengajar tulis menulis di Madinah. Kemudian Ubadah bin Samit juga mengajarkan Yusuf sampai beliau berkata hadiah dari yang diajari buah panah senjata untuk perang. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW menulis. Bukti yang lainnya, Rasulullah menjadikan tekan perang Badar dengan apa ya Pak? Tulis menulis. Ini bukti perhatian terhadap dunia tulis menulis. Ini ya ikhwan sangat membuahkan kita. Tidak lama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut tentang hadari, tentang yang mana di dalam ayat tersebut Allah menunjukkan kaum muslimin untuk menulis. Pada saat itu kaum muslimin sudah benar-benar tentang tulis menulis, sehingga anjuran itu melaksanakan anjuran tersebut. Kemudian ada bukti lain yang menunjukkan bahwa waktu itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bahwa dunia tulis sudah menyebar di kalangan. Buktinya antara lain adalah Rasulullah SAW memiliki atau para jurnalis. Bahasa kita sekarang ini kalau diartikan jurnalis itu
juga tulis itu. Pada zaman itu beberapa sekretaris yang jumlahnya mencapai 50 orang. Ada yang sifatnya sementara, ada yang jadi sekretaris tetap. Nah, tugas mereka, para sekretaris ini bermacam-macam. Ada yang menulis Al-Quran, ada untuk Rasulullah SAW, dan dikira non-Muslim mendakwai mereka agar supaya tentunya tidak dengan bahasa, akan tetapi surat tersebut disampaikan dengan lain. Rasulullah SAW juga menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa supaya bisa menulis dengan menulis surat dengan bahasa. Kemudian ada mereka yang tugasnya untuk menulis tentang kalau siapa saja di antara penulis-penulis menulis Al-Quran, tentunya antum diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian Zaid bin Sabit, Muawiyah, kemudian yang mencatat Zubair bin Awam, Jahil, kemudian yang bertugas seperti Abdullah bin Al-Qam, tulis tentang taksiran hasil kurma Mu'adz bin Jabal. Begitu juga ada atau mencatat tentang maghanim, harta rampasan perang juga termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hasil daripada perhatian terhadap dunia menulis. Sebagai umat umumnya menjadi umat mengerti dunia menulis, sehingga dan tidak lama kemudian juga ada beberapa hadis pada waktu itu. Di antaranya buku-buku hadis yang ditulis oleh waktu itu. Buktinya adalah adanya sahifah yang bermaksudnya sahifah as-Sadiqah. Ini ditulis oleh Abdullah bin As. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, ada banyak hadis yang saya dapat yang Rasulullah selain aku tidak ada yang melebihi hadis dari kecuali Abdullah bin Amr yang menulis dan aku tidak menulis. Sahifah ini memuat 1000 filsafat dan dibukukan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, sehingga masuk pada Musnad Abu bin As. Kemudian juga ada Sahifah Ali, ada Sahifah Ali bin Abi Thalib tentang masalah nisab dan juga sedikit tentang perbuatan ketika beragadi. Kemudian juga di situ juga ada dan sebagainya. Kemudian Sahifah, tetapi Sahifah beliau ditulis pada zaman yang lain pada waktu itu, yang mulia atau jalan lurus. Pada waktu itu, pada zaman Rasulullah, ada pula kitab-kitab fikih. Di antaranya manasik yang telah ditulis oleh, kemudian Zaid bin Sabit, kemudian pada zaman sahabat dan murid-muridnya di kalangan tentang tafsir sampaikan oleh Rasulullah SAW kepada. Kemudian kegiatan menulis waktu itu tidak berada tapi saja terus berlangsung zaman dahulu maupun atau para tulis kitab-kitabnya yang sampai kepada Syekhul Islam. Dan aku juga nanti juga seperti kemudian pertanyaan yang terakhir sedikit apa yang berbeda? Saya sempat sedikit meskipun masih ada tambahan kelonggaran insyaallah dari panitia lain. Pertanyaan apa peran dakwah? Dunia dakwah. Ikhwati fillah. Allah dari keterangan di menyimpulkan dari yang di atas bahwasanya penting dalam dunia dakwah tersebut yaitu sebagai efisien
dan menembus sekat ruang, masya Allah, menembus sekat ruang. Hal itu dibuktikan dari jawaban historis tadi. Di antaranya Rasulullah SAW menulis surat kepada raja untuk mendakwai mereka. Beliau memakai berkolam dengan tulisan. Beliau dengan raja dan muslim itu waktu itu situasi dan kondisi negeri tersebut sebagainya, sehingga susah menempuh jalan ini menembus sekarang apalagi dunia. Al-Quran dan Al-Hadis yang keduanya dan materi dakwah itu pun dilakukan dengan tulisan. Ini tentunya waktu lihat zaman Rasulullah, waktunya pada zaman itu sampai turun saat ini ini menembus waktu masa sampai sekarang bisa dikaji, diamalkan isinya. Subhanallah, besar manfaat tulisan dalam dunia dakwah. Kemudian ada kitab-kitab itu sebagian sahabat, tabi'in, pada dulu itu tetap ini sebagai besar yang masih ada selagi bisa dinikmati dan bisa dibaca pada Islam. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama ilmu katanya sekarang ini. Dan ini jika dilihat dari sisi atau dari kemudian jika ditinjau globalisasi informasi yang sekarang ini, peran tulisan pun sangat penting. Di samping jangkauan dan lebih luas jika dibandingkan era sebelumnya. Yang beragam ya kawan. Tulisan buku berupa buku saja akan bentuk artikel, bisa berbentuk makalah ilmuwan, baik di jurnal-jurnal, buletin, koran, sampai kepada website, blog dan sebagainya. Sangat luas, masya Allah. Nah, dengan 3 pertanyaan ini mendapatkan faedah manfaat kita, terutama penulis lebih greget untuk menerjuni dalam dunia menulis ini, dan tujuannya adalah untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebihnya maka mohon maaf yang sebesar. Wa akhirul kalam alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu aplikasikan tulisan kita dan menampilkan tulisan kita di dalam majalah tersebut. Yang penting dulu kita belajar gitu. Dari situ orang akan kenal sedikit-sedikit tentang tulisan kita nanti. Kita banyak dulu mencoba mengirim tulisan kita di majalah-majalah tersebut. Kemudian majalah juga bermacamnya kita sebutkan. Setiap majalah tersebut memiliki rubrik yang bermacam pula. Dalam agama, dalam hikmah, dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih, dalam sejarah, dalam keluarga. Ya kalau mungkin yang mau adalah 1 kali sebulan, namun ada yang 3 bulan ya, 1 kali 4 bulan ya, 1 bulan dan 1,5 bulan. Tapi nggak ada yang sehari ya. Setiap hari nggak ada lagi majalah. Di majalah itu berapa? 1 kali setengah bulan, 2 kali dan sebulan. Tapi umum ada 1 kali sebulan. Nah artinya apa? Kita pun bisa memproyeksikan setiap bulan kita punya tulisan ya yang siap untuk dikirim majalah yang banyak, majalah-majalah mereka dengan saja Al-Furqan, Fatawa, As-Sunnah ya. Kemudian ada lagi apa namanya Al-Fatah, apa lagi An-Nikah kalau dulu ya. Bisa untuk memanfaatkan di sana. Banyak sekali kalau